Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Nazila Mukaroma Azahra dengan NIM E1A023114 akan mempresentasikan terkait dengan tema retribusi pertambangan rakyat. Di makalah saya yang berjudul Analisis terkait regulasi retribusi pertambangan rakyat dan implementasinya di Kabupaten Banyumas. Nah, sebagai pendahuluan, retribusi merupakan sumber PAD untuk membiayai pembangunan daerah. Retribusi pertambangan rakyat merupakan pungutan atas jasa pembinaan dan pengawasan. Tetapi, kenapa yang saya ambil adalah di Banyumas? Karena di Banyumas, aktivitas-aktivitas pertambangan itu sudah masif dilakukan. Sehingga, rumusan masalah yang akan saya antarkan adalah yang pertama, terkait dengan efektivitas regulasi retribusi pertambangan rakyat dalam meningkatkan PAD. Dan yang kedua, faktor penghambat dan pendukung implementasi regulasi di Banyumas. Kenapa saya memilih aktivitas pertambangan rakyat di Kabupaten Banyumas? Yang pertama, karena saya ingin meneliti terkait dengan aturan-aturan ataupun regulasi yang ada di Banyumas. Dan yang kedua, saya melihat Banyumas adalah daerah yang potensial untuk dikaji dan dimengerti bersama. Tapi masuk bagaimana aktivitas pertambangan rakyat di Kabupaten Banyumas itu berdiri atau berjalan. Retribusi pertambangan rakyat adalah jenis pungutan atau biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha pertambangan rakyat atau tambang skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh yang bisa kita ambil misalnya adalah pertambangan pasir di Sungai Serayu ataupun adalah pertambangan pasir yang tersebar di seluruh Banyumas. Untuk regulasi terkait, ada beberapa regulasi yang sudah saya hantarkan dan saya bahas dalam makalah saya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi dasar retribusi pertambangan rakyat. Selanjutnya masuk ke dalam peraturan daerah. Yang pertama adalah Perda Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 yang membahas mengenai pajak dan retribusi daerah. Yang kedua adalah Perda Nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan mengisi retribusi jasa umum. Dan yang ketiga adalah Perbub Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 yang membahas mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi. Dan yang terakhir adalah Perda Nomor 12 tahun 2011 yang membicarakan terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara semuanya. Tapi, catatan daripada regulasi-regulasi terkait yang sudah saya bacakan, ada catatannya, yaitu belum ada aturan khusus terkait dengan retribusi pertambangan rakyat itu sendiri. Makanya, peningkatan PAD di daerah Banyumas belum begitu optimal yang ditinjau dari hasil retribusi pertambangan rakyat. Tapi apa permasalahan utamanya? Saya rasa permasalahan utamanya adalah regulasinya sudah ada, tapi belum spesifik mengatur terkait dengan retribusi tambang rakyat, sehingga pemungutan belum berjalan efektif dan aktivitas tambang rakyat banyak yang ilegal dan informal pada akhirnya, sehingga ini menyebabkan potensi PAD belum optimal. Ya, ini yang harus dikaji dan harus kita mengerti bersama. Maka dari itu, perlu adanya regulasi yang optimal untuk pengoptimalan PAD itu sendiri. Harus ada regulasi baru yang mengatur mengenai retribusi pertambangan rakyat secara eksplisit, begitu. Tapi masuk ke dalam faktor penghambat dan juga faktor pendukung implementasi regulasi retribusi pertambangan rakyat di Kabupaten Banyumas. Aku rasa faktor penghambatnya adalah terkait dengan minimalnya sosialisasi dan edukasi bagi pelaku tambang. Maka beban tarif retribusi akhirnya dianggap memberatkan. Banyak pelaku tambang yang beroperasi ilegal pada akhirnya untuk menghindari retribusi dan juga pengawasan sehingga penguatan hukumnya lemah pada akhirnya. Sehingga koordinasi antar instansi juga belum optimal di sisi sekarang ini. Tidak ada sistem informasi terpadu sehingga datanya tidak terintegrasi pada akhirnya. Ini merupakan faktor-faktor penghambat di mana
implementasi regulasi tersebut. Karena belum adanya regulasi yang cukup mengakomodir, minimnya sosialisasi dan berbagai macam runtutan faktor penghambat yang sudah saya hantarkan, ini membuat bagaimana potensi PAD itu belum optimal. Tetapi, di sisi lain, ada loh faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya apa saja? Faktor pendukungnya, saya rasa, ada landasan hukum yang sudah ada, yaitu undang-undang dan perda pajak ataupun retribusi daerah yang perlu dioptimalkan dan perlu dikaji kembali. Yang kedua, potensi sumber daya alam pertambangan cukup signifikan. Misalnya, di daerah Banyumas ada Sungai Serayu, ada sungai-sungai lainnya yang bisa memaksimalkan ataupun ya bisa menjadi sumber pendapatan dari sumber daya alam itu sendiri pada akhirnya. Lalu, adanya dorongan pemerintah untuk meningkatkan PAD dan juga rencana pengesahan perda khusus retribusi pertambangan rakyat. Nah, di makalah saya sudah membahas terkait dengan rencana pengesahan perda khusus yang mengatur terkait dengan retribusi pertambangan rakyat. Sehingga kalau misalnya rancangan perda itu terakomodir dan terlaksana, ini akan memaksimalkan ataupun mengoptimalkan PAD itu sendiri. Tapi masuk kepada kesimpulan dan saran. Walaupun belum ada regulasi yang mengatur secara eksplisit, sudah ada Raperda ataupun rancangan peraturan daerah yang mengatur terkait dengan retribusi pertambangan rakyat yang seharusnya sebentar lagi sudah disahkan. Kesimpulannya apa? Regulasinya sudah ada, tapi belum spesifik dan efektif mengatur terkait dengan retribusi pertambangan rakyat, sehingga ini harus dibenahi. Maka dari itu, pemungutan retribusi yang masih lemah ini tidak meningkatkan potensi PAD dari tambang rakyat, belum dimanfaatkan secara maksimal. Dampak negatifnya apa? Selain daripada kerusakan lingkungan, tambang yang ilegal juga makan masif, hilangnya potensi PAD itu sendiri. Saran yang bisa saya lakukan ataupun yang saya bahas di dalam dari dalam makalah saya adalah membuat perda khusus retribusi pertambangan rakyat dengan tarif, mekanisme, dan juga tata kelola itu sendiri pada akhirnya. Sehingga ketika perda itu disahkan, sosialisasi partisipatif dan juga pemberian insentif kepada pelaku tambang ini akan masif dilakukan. Adanya pengawasan dan juga penegakan hukum, lalu kita bangun sistem informasi terpadu dan koordinasi lintas instansi pada akhirnya, sehingga hasil retribusi itu bisa digunakan untuk rehabilitasi lingkungan dan juga keselamatan kerja serta pemberdayaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, Nazila Mukaroma Azahra dengan NIM E1A023114. Terima kasih.